Dia adalah permata mentah dengan kecepatan kilat. Dianugerahi kemampuan unik untuk menggunakan kedua kakinya dengan sempurna. Sebuah misteri yang tak pernah terpecahkan. Di usianya yang ke-20, dunia percaya bahwa ia adalah penerus tahta sepak bola. Namun, Dembele pernah menjadi simbol janji yang tak terpenuhi. Ia dijuluki si nyamuk karena kelincahannya, namun cap yang kemudian melekat adalah bocah Bengal dan kaca, karena cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dari pahlawan Piala Dunia menjadi flop termahal, Ousmane Dembele pernah berada di ambang kehancuran. Tapi kemudian, sebuah kebangkitan yang tak terduga datang. Hari ini, ia berdiri di puncak dunia, pemenang Ballon d'Or 2025. Bagaimana seorang bocah dari Normandia mengubah narasi yang sudah dituliskan untuknya? Inilah kisah lengkap, pahit dan manis dari perjalanan Ousmane Dembele. Lahir di Vernon, Prancis, Ousmane Mansour Dembele tumbuh sebagai pesepak bola jalanan sejati. Seorang anak yang terobsesi dengan bola, menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembangkan keahliannya di klub-klub junior. Terobosan profesionalnya datang dengan cepat di Stade Rennais. Hanya dalam satu musim, 2015-2016, ia langsung meledak, mencatatkan 12 gol dan 5 assist di Ligue 1, dan langsung dianugerahi gelar pemain muda terbaik Liga Perancis. Performanya menarik perhatian Eropa, dan ia dengan cepat pindah ke Borussia Dortmund pada 2016. Di Jerman, dengan cepat ia menjadi sensasi global. Total 10 gol dan 21 assist di semua kompetisi dalam musim pertamanya di Bundesliga, membuktikan bakat mentahnya tak terbantahkan. Puncaknya, ia memenangkan DFB Pokal dan dinobatkan sebagai Bundesliga Rookie of the Season. Saat itu, dunia ada di kaki Ousmane Dembele. Musim panas 2017, Neymar pergi, dan Dembele tiba di FC Barcelona sebagai pengganti yang paling dinantikan. Transfer fantastis senilai lebih dari 105 juta euro, menempatkan beban ekspektasi yang luar biasa di pundaknya. Sayangnya, babak di Camp Nou berubah menjadi neraka bagi Dembele. Hanya dalam beberapa minggu setelah kedatangannya, ia mengalami cedera hamstring yang serius. Cedera pertama dari rentetan panjang kesialan. Selama 6 tahun di Barcelona, Dembele dihantam oleh 14 cedera yang berbeda, membuatnya absen total selama lebih dari 784 hari dan melewatkan lebih dari 100 pertandingan. Cedera fisik ini diperparah dengan cedera reputasi. Media menyoroti masalah disiplinnya. Ia sering terlambat latihan, ada laporan tentang kebiasaan begadang bermain game, bahkan didenda oleh pelatih barunya, Xavi Hernandez, karena terlambat beberapa menit. Ia dicap sebagai enfant terrible oleh media, simbol dari bakat besar yang terbuang sia-sia. Walau begitu, di antara jeda cederanya, ia masih menunjukkan percikan kejeniusannya. Bahkan sempat menjadi raja assist La Liga pada musim 2021-2022. Namun, stigma pemain rentan cedera sudah terlalu melekat. Pada tahun 2023, ia meninggalkan Barcelona dengan perasaan pahit, pindah ke Paris Saint-Germain dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga belinya. Bahkan di panggung internasional, perjalanannya penuh drama. Meskipun ia adalah bagian dari skuad Prancis yang memenangkan Piala Dunia 2018, 4 tahun kemudian di final Piala Dunia 2022, ia ditarik keluar sebelum babak pertama usai setelah performa yang buruk. Momen itu kembali memicu gelombang kritik. Kepindahannya ke Paris Saint-Germain pada tahun 2023 di bawah pelatih Luis Enrique menjadi kesempatan penebusan terakhirnya. Musim perdananya di Paris masih diwarnai inkonsistensi. Namun, Enrique melakukan langkah krusial. Alih-alih meragukannya, ia memberinya peran sentral dan kepercayaan penuh. Enrique meminta Dembele untuk menjadi pemimpin melalui contoh, baik dalam menyerang maupun bertahan. Secara perlahan, Dembele mulai merespon, didorong oleh perubahan besar dalam kehidupan pribadinya. Ia yang sebelumnya dikenal dengan masalah disiplin, kini menunjukkan profesionalisme yang jauh lebih tinggi. Sebuah transformasi yang sering dikaitkan dengan stabilitas setelah ia menikah pada tahun 2021. Musim 2024-2025 adalah musim yang mendefinisikan kembali Ousmane Dembele. Luis Enrique memindahkannya dari winger tradisional ke peran sentral yang lebih bebas,
sering bertindak sebagai false nine yang kreatif. Peran baru ini memungkinkannya menggunakan keahlian dribbling dan visi bermainnya di area paling berbahaya. Yang paling mencolok, ia menunjukkan konsistensi yang belum pernah ada sebelumnya. Nyaris bebas dari cedera serius sepanjang musim. Ia menjelma menjadi motor utama tim, tidak hanya dalam serangan, tetapi juga dalam sistem pressing intensif PSG. Angka-angka Dembele sangat spektakuler. Ia menyelesaikan musim dengan 35 gol dan 16 assist di semua kompetisi, bahkan memenangkan gelar top scorer Ligue 1 dengan 21 gol. Yang paling penting, ia memimpin PSG meraih treble bersejarah, termasuk gelar Liga Champions UEFA pertama bagi klub Paris itu. Berkat musim yang luar biasa ini, yang menggabungkan konsistensi, output yang tinggi dan kejayaan kolektif, Ousmane Dembele memenangkan penghargaan individu paling bergengsi Ballon d'Or 2025, mengungguli Lamine Yamal dan rekan setimnya Vitinha. Ia mengukuhkan namanya sebagai pemain ke-10 dalam sejarah yang memenangkan trio gelar tertinggi, Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or. Kisah Dembele lebih dari sekedar statistik. Ini adalah kisah tentang seorang jenius yang harus melawan ekspektasi, mengatasi keterbatasan fisik, dan yang terpenting, mengubah kelemahan pribadinya. Stabilitas yang ia temukan dalam kehidupan pribadinya, ditambah dengan kepercayaan mutlak dari Luis Enrique, adalah kunci untuk melepaskan potensi yang selama ini terperangkap oleh cedera dan keraguan. Ia membuktikan bahwa kegagalan besar di usia muda bukanlah akhir dari cerita. Dari seorang bocah bengal yang ditakuti karena inkonsistensi, Ousmane Dembele telah bangkit menjadi pesepak bola terbaik di dunia, meninggalkan warisan yang mengajarkan tentang ketekunan dan kekuatan penebusan.